Apa kabarnya di sana? Enak gak sih kedengerannya nih? Mas Diko, enak gak kedengerannya? Oke ya? Kedengeran nggak? Kedengeran? Mantap ya? Oke. Ahlan salam, senang bisa berkumpul di sini lagi. Iya, kau ulang-ulang ya? Kau ulang-ulang nih? Ada mic yang lain? Apa tuh Zak? Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, apa kabar semuanya? Baik ya? Kita berkumpul lagi di majelis Rabu malam kajian Rabbanians, sebuah majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah majelis yang kita sangat merindu-rindukannya, sebuah taman-taman surga yang Nabi SAW bersabda, jika kalian menemui taman surga di dunia maka hampirilah, yaitu taman-taman majelis ilmu. Dan kita hari ini kembali berkumpul, merupakan sebuah kehormatan, merupakan sebuah kebahagiaan. Setiap Rabu kita bisa berkumpul lagi di sini bersama-sama untuk menimba ilmu, bersama-sama untuk melaksanakan sebuah kewajiban di mana ini adalah sebuah amalan yang Allah wajibkan kepada kita semua, yaitu menuntut ilmu wajib hukumnya untuk seluruh kaum muslimin. Dan tidak lupa kita berterima kasih setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berterima kasih kepada Asia dan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang masih terus istiqomah, yang masih terus semangat, yang masih terus masih terus totalitas ya untuk mengadakan kajian Rabu malam ini, dan seluruh panitia yang bertugas yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Masya Allah, semoga Allah menerima amal-amal semua yang sudah berusaha untuk mengadakan kajian pada Rabu malam ini. Silakan. Masih. Cip. Kita nih Mikrofon lain. Ganti stage manager aja. Nggak apa, ini teknis. Jadi gini, patut kita syukuri karena kita tahu di luar sana banyak saudara-saudara kita yang tidak Allah gerakan hatinya untuk bisa datang ke majelis-majelis ilmu. Masya Allah. Banyak yang lebih kuat dari kita, banyak yang punya kendaraan lebih keren daripada kita, bahkan punya kendaraan sendiri. Bisa jadi kita kesini naik jalan kaki atau naik angkot, tapi Allah menghendaki kita untuk berkumpul di sini. Memang Allah menginginkan kebaikan buat kita, karena kita sama-sama tahu bahwa kita bermajlis di sini adalah untuk sama-sama menuntut ilmu, yang mana seluruh makhluk hidup, hewan-hewan di lautan beristighfar. ampun dari kita. Masya Allah. Ya kan? Seperti dulu orang bilang, ada berapa banyak ikan dalam satu pasar? Ada yang tahu. Apalagi di lautan. Dalam lautan. Semuanya meminta ampun untuk kita yang ada di sini. Ya. Maka dari itu mari kita sama-sama meluruskan niat kita dan sampai sebuah sarana yang mulia ini yang memang sudah Allah janjikan ampunannya adalah lewat binatang-binatang orang di lautan itu, kita nggak dapat apa-apa karena kita salah niat. Malah berbalik jadi dosa ya? Iya. Niatkan semua karena Allah. Assalamualaikum. Belum terlambat. Karena ini malam-malu. Niat. Yang tadinya ada niat di sini mungkin untuk kuliner, yang tadinya ke sini hanya untuk cuci mata, cari jodoh, bukan di sini tempatnya. Karena kita bersyukur kita suka dengan lawan jenis ya. Tapi bukan ini venue-nya. Jadi kita ikhlaskan diri kita untuk menuntut ilmu semata-mata hanya karena Allah. Ada yang lambai-lambai itu di belakang, katanya disuruh maju lagi rapat-rapat. Oke. Boleh. Ada space lagi? Memang ini seolah-olah tidak mungkin, tapi mau memberikan kita lagi kebaikan yang lebih banyak. Iya. Sedikit kita geser. Lumayan 1-2 orang ya. Untuk 1-3-2 orang kan. Sisters mungkin karena Allah memuliakan orang yang bermajlis ilmu. Ya, Sisters sama mungkin yang belum pernah dengar kisah ini ya, di Al-Mujadilah ya. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Saat itu Rasulullah sedang taklim seperti ini, sudah penuh, kemudian tiba-tiba datang Ahlul Badar ya. Di situ Ahlul Badar, para sahabat Rasulullah, para ahli perang. Allah dan Rasulullah meminta sahabat-sahabat yang depan untuk berdiri. Ya. Berdiri. Dan ini memang sunnah Rasulullah. Berlapang-lapang. Berdiri untuk memberikan tempat. Dan itu Allah memuliakan orang
yang beribadah, orang yang berilmu. beberapa derajat. Ya, beberapa derajat. Jadi, bismillah, Anda kasih sedikit tempat. Berapa orang Pahala. masuk? Masya Allah. Masya Allah. Pahala. Oke, cukup ya panitia ya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Dan selanjutnya kita ada beberapa himbauan, di antaranya himbauan yang selalu kita ulang-ulang setiap pekannya, yaitu di antaranya adalah bagi brothers yang berada di titik di mana kamera berada di belakang, coba lihat ke belakang, ada kamera. Nah, yang berada di titik itu Anda berada di area red zone, di mana kalian tidak boleh berdiri sampai kajian benar-benar tuntas. Kalaupun benar-benar uzur syar'i, jangan berdiri terlalu tinggi, jalan agak sedikit menunduk, nanti takutnya menghalangi live streaming yang sedang berjalan. Jadi kita bukan hanya punya kita yang di sini nih. Jadi Allah melebihkan kita dengan bisa duduk langsung di tempat yang Allah muliakan ini, masjid ini. Tapi saudara-saudara kita yang di luar juga yang mungkin tidak punya kesempatan untuk datang, untuk kesempatan terbatas jarak juga. Kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamera di sana, dan mohon untuk yang berdiri di sini untuk tidak menghalangi apa yang sedang dinikmati oleh saudara kita yang di luar sana. Ya, sekalian itu ada live streaming bagi keluarganya yang ada di luar sana, bisa diajak untuk nonton kajian pada malam hari ini di YouTube channel ya. YouTube channel Drabbanians bisa diakses di sana. Dan itu juga berarti konsekuensi dari kita yang ada di sini untuk tidak melakukan perekaman lewat handphone apalagi kamera, karena kita sudah siapkan dokumentasi secara baik. Kenapa itu dilarang? Karena memang kita menghindari adanya pemotongan apa yang disampaikan oleh ahli ilmu kita kemudian disampaikan, tapi tidak secara keseluruhan. Itu banyak rawan dan menjadi fitnah biasanya. Karena memang tidak seperti itu. Dan ini adalah amanah buat kita yang ada di sini, harus sudah disampaikan. Dan siapa yang tidak menjalankan itu dan tidak khianat. Anda pernah ya benar sih, cuman khianat, betul. Nah, di sini, insya Allah kalau itu tunggu semua dokumentasinya. Tetapi kita hindari dengan mencoba menyebarkan itu sendiri apalagi beromong-omong. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian ada apa lagi yang harus disampaikan? Kita akan kedatangan tamu agung. Kita akan kedatangan tamu istimewa. Sebuah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Sebuah bulan yang pesertanya seluruh yang bersyahadat di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah bulan Ramadan. Dan Drabbanians, insya Allah jika Allah izinkan kita akan menggelar sebuah perhelatan yang mungkin bisa dikatakan besar. Dan ini atas kontribusi Asia, YPIA dan seluruh panitia yang bertugas. Insya Allah kita akan adakan meet and greet Ramadan 1438 Hijriah pada tanggal kapan, Omar? Kenapa meet and greet? Kenapa meet and greet? Karena meet and greet. Karena kita akan bertemu. Dan kita akan benar-benar melakukan greetings, berinteraksi dengan Ramadan. Kita bukan hanya sekedar menunggu kemudian Ramadan terlewat, tapi kita berbuat apapun karena segala amalan baik di bulan Ramadan itu insya Allah dilipat gandakan. Baca Al-Quran aja 10 sampai 700. Masya Allah, apalagi Pak. Nah, Ramadanian dan dari Al-Azhar nanti insya Allah seperti tahun lalu ini dan yang kedua, dan Allah mudahkan yang pertama, semoga Allah mudahkan juga yang kedua ini. Dan ini adalah pahala bagi kita semua, karena kita akan menyediakan makan dan buka bersama bagi jamaah yang ada di sini secara cuma-cuma. Secara gratis, itu dan bukan gratis sebenarnya, tapi kita yang di sini ya yang menangguh, yang memberikan mereka berbuka ya dengan cara kita menyediakan makanannya. Masya Allah. Ya, jadi donasi sudah terkumpul, alhamdulillah sudah mulai dibilang insya Allah tinggal jalan aja. Tapi masih ada kesempatan buat antum yang ingin mungkin berinfak bersedekah untuk memberikan, untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa selain pahala antum sendiri. Masya Allah. Semua banyak kemarin Zak. 12.000 orang. 12.000 itu berapa kali? 6.000 sekali, 12.000 2 kali. Di sesi pertama 6.000 orang berbuka bersama kita, kedua dan ketiga. Jadi kedua ya, ketiganya kita berpuasa ini dengan para kiai di sini. Nanti selain dari acara buka bersama itu iftar, kita juga kajian seperti biasa, cuma waktunya beda. Cepatin. Jadi kita kajiannya pada asar. Pada asar kita kajian, masya Allah makan lagi tunggu maghrib. Tunggu azan kita dengerin duduk buat pahala lagi cari ilmu, kemudian nanti makan bersama. Masya Allah makan.
Dan kalian bisa berkontribusi untuk acara ini. Dan kita sudah mengulang-ulang setiap hari Rabu malam apa aja yang bisa dikontribusikan oleh teman-teman. Di antaranya adalah, ada yang bisa jawab? Apa aja yang bisa dikontribusikan? Kita ada hadiah. Hadiahnya adalah sebuah kaos berukuran M yang tulisannya adalah Meet and Greet Ramadan, Gaspol Amal Baik. Satu-satunya dan tidak dijual dimanapun juga. Bagi yang bisa mengangkat tangan, hanya orang-orang yang menggunakan kaos ukuran M. Karena limited kita nggak mungkin all size. Itu penghinaan buat kalian artinya. Dong yang XL doang bisa dikasih. Ya gimana? Ya bisa buat adiknya. Atau bisa buat motivasi untuk menguruskan badan kan. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Apa yang bisa dikontribusikan? Silakan. Apa yang bisa dikontribusikan di acara Meet and Greet Ramadan 1438 Hijriah? Ya? Celengan ayam atau akhirat savings box? Celeng itu konversinya Apa sih akhirat savings box apa? Akhirat savings box celengan itu bisa kita gunakan untuk apa dan bagi apa? Seperti apa mekanismenya? Hah? Iya. Oh, benar, Zak. Benar kan? Iya maksudnya iya benar sih. Cuma maksudnya seperti apa kita bisa kontribusikan arti teknis dari peminjaman atau kan dikasih tahu jadinya. Oke, akhirat savings box itu nah kita bantu dia dulu. Akhirat savings box adalah sebuah kotak kecil yang sudah dipinjam oleh teman-teman dan saat ini sudah tersebar sekitar 500 box. Itu adalah box kecil yang bisa kalian gunakan untuk menabung. Kayak gini ya, cuma Kayak gini kurang lebih. Kita nggak bawa lagi. Di bawah ada di booth merchandise. Kalian bisa dapatkan di sana. Kalian bisa pinjam. Tapi sepertinya hari ini adalah hari terakhir di mana sebenarnya semua yang meminjam harusnya sudah mengembalikan. Jadi kalian bisa menabung di sana. Kalian bisa berinfak lewat relasi-relasi di kantor, di kampus atau di mana aja kalian bisa menabung. Selanjutnya apa lagi yang bisa dikontribusikan di acara ini? Udah itu aja. Ya udah deh. Dan ini ada notebook bisa dipakai. Pak, size-nya apa Pak? Katanya nggak boleh kalau bukan berarti. Nggak apa-apa deh buat anaknya mungkin ya. Itu notebook bisa buat istrinya nanti kajian. Sudah menikah? Sudah punya anak? Alhamdulillah. Dan belum terlambat, kita masih buka booth di sana. Tafadhol bagi antum yang memang kira-kira masih mau berinfak, silakan silakan tanyakan kepada panitia yang ada di bawah sana. Oke, Malam ini kita ada video dulu katanya. Iklan Meet and Greet Ramadan untuk memperjelas seperti apa Meet and Greet Ramadan dan seperti apa cuplikannya. Kita persilakan panitia waktu dan tempatnya. Broadcast ini di WhatsApp ya. Nanti kalian bisa dapatkan WhatsApp, insya Allah kita akan kirim lagi. Jadi kalian bisa simak di sana. Bagi yang belum punya WhatsApp, kalian bisa simpan, save dan diregisterkan nomor WhatsApp kami ya di 0878. Kalau kan HP-nya mungkin yang belum sempat nge-register, 0878 7840 5003 0878 7840 5003. Selain video ini, iklan seputar Meet and Greet Ramadan dan juga mungkin beberapa artikel ilmu dan yang paling penting adalah info kajian setiap hari Rabu ini kita akan terus broadcast jadi kalian selalu up to date tentang kegiatan kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari kami panitia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Dan kita pagi ada kajian. Ada hujan. Ada kajian, ada yang pulang. Dan sebelum kita mulai kajian, ada kabar gembira. Apa itu, Jack? Ada kabar gembira. Siapa yang tahu kabar gembira? Tanya dulu. Kabar gembiranya adalah kita akan mendapatkan satu lagi seorang insan, manusia menjelang bulan Ramadan. Dalam menyambut tamu yang agung, satu lagi saudara kita akan bertambah, seorang insan yang akan bersyahadat malam ini dan akan dipimpin langsung oleh Al-Ustaz Subhan Wazir. Bagaimana? Iya. Kita serahkan pada ahli ilmu. Kita doakan secara tulus, ikhlas karena Allah, semoga ini dimudahkan karena ini perkara bahkan lebih mulia daripada dunia dan sisinya. Kalau yang satu ini boleh take video, boleh take foto. Yang satu ini, Yang mana? yang satu ini yang akan datang. Oh iya, jangan dulu. Oke. Cek di belakang. Oke, jadi gini, nanti saudara kita sudah ada di belakang, nanti kan bersyahadat. Insya Allah nanti kita panggilkan dulu guru kita, ada Ustadz Subhan di sini, insya Allah yang akan bimbing langsung. Nanti Ustadz Subhan juga akan membawakan sebuah kajian tentang hilang arah. Ya, seperti kita tahu banyak orang yang kehilangan sasaran, kehilangan arah. Lagi rame-rame dia begini. Kita dia sendiri dia nggak usah praktekin. Itu salah satu bentuk hilang arah, udah nggak jelas, mana tahu kenapa dan apa penyebabnya, nanti kita tanyakan langsung sama Ustadz. Itu hanya salah satu dari kita ya. Kepada Ustadz. Ya, dan saudara kita yang sudah siap untuk bersyahadat, waktu dan tempatnya kami persilakan. Ustadz Subhan kami persilakan. Bisa ditempati Ustadz. Waalaikumsalam. Akhlan wassalam. Ya. Ya, silakan. Bisa minta mic satu. Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in fi hadhihi ad-dunya khairan lana lina'mala salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, malam hari yang mulia ini lagi-lagi Allah gaungkan negeri kita dengan masuknya seorang muslim kembali, seorang mu'allaf dalam Islam, yang mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh bahwa sesungguhnya Islam ini betul-betul agama yang mendatangkan kebaikan buat umat secara umum, bangsa Indonesia, negeri kita tercinta insyaallah. Ya, ini di hadapan kita ada saudara kita insyaallah, namanya, antum silakan, namanya siapa? Pak Niko, yang insyaallah mudah-mudahan akan mengucapkan syahadat disaksikan oleh antum sekalian. Ini saudara kita yang baru insyaallah ya. Akhi Niko, sebelumnya ana mau tanya sama antum, saya mau tanya sama antum. Ini ada paksaan nggak antum kemarin ini? Masya Allah ya, antum yakin mau mengucap syahadat setelah ini insyaallah? Antum yakin bahwa Allah yang kita ibadahi dalam Islam ini adalah Tuhan yang tidak berbilang, artinya Esa satu, dan Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya insyaallah. Tapi betapa mudahnya Islam ini mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang muslim sejati. Bismillah, antum ikuti yang ana ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi
tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Allahu Akbar. Semoga Allah berikan kemuliaan apa yang terjadi. Kita punya satu lagi saudara kita seagama ini insyaallah, dan kita berdoa semoga Allah selalu berikan bimbingan kepada beliau untuk selalu menjadi seorang muslim yang kafah insyaallah. Barakallahu fiik, masyaallah. Fadhal. Ya, alhamdulillah. Dan sunnahnya setelah ini beliau akan dibimbing untuk mandi, ya, mandi, kemudian berwudu dan dibimbing untuk sholat. Kemudian kalau belum hitan nanti hitan saja. Ya. Dan kita sebagai sesama muslim disunahkan untuk memberikan hadiah pada beliau. Sehingga nanti ada panitia yang bisa mengambilkan hadiah buat beliau. Kemudian juga surprise, beliau mau langsung ikut kajian Rabbanians. Oh, masya Allah. Masya Allah. Oke. Antum nanti kira-kira mau ganti nama yang Fadol nanti minta sama Ustaz ya. Hanika ahlan wa sahlan, masyaallah, barakallahu fiik. Ana harus ucapkan selamat ya. Nanti dibimbing sama teman kita untuk mandi. Ikuti yang teman-teman yang di sana. Masya Allah. Gimana rasanya punya saudara baru? Bersyukur kan kita sudah lama. Walaupun mereka tuh lebih beruntung kadang ya. Segala dosa-dosanya yang sebelum dia Islam tuh di-convert, diganti Ustaz ya, menjadi amalan baik Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, oke Ustaz, karena kita tetap acaranya malam ini adalah kajian, walaupun ini suasana memenuhi hati kita tetap harus mulai apa yang sudah kita rencanakan. Insya Allah malam ini kita akan masih menyambung, masih seputar dosa-dosa anak Adam, ya kan, spesifikasinya nanti seperti apa. Kita sudah kemarin membahas bagaimana dosa-dosa itu membuat efek-efek yang sangat tidak baik bagi seorang muslim sekalipun, gitu. Dan malam ini kita akan mencoba lebih mendalami lagi banyak hal-hal yang belum kita bahas, gitu ya. Terutama di sini kita ambil judul sengaja adalah hilang arah, karena memang kita lihat fenomena yang dekat dengan kita ya seperti itu. Nah ini kan bisa kita kupas nanti sedikit banyak di waktu yang sangat terbatas ini. Tafadhol untuk menyimak semua, siapkan catatan kalau memang harus perlu dicatat, dan mari kita ikuti kajian ini dengan khidmat. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat
Brother Said dan Sister Said yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mudahkan kepada kita untuk bisa berjumpa, belajar kembali di Masjid Agung Al-Azhar yang mulia ini, insyaallah. Iya, hilang arah. Seperti hilang arah dalam kehidupan ini tentu memiliki sebab. Ada ayat yang pernah kita bahas dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28 itu, ketika Allah kabarkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia beriman dengan yang Rasul bawa, Allah berikan dua kemuliaan dalam hidupnya. Yu'tikum kiflain min rahmati. Ada dua nikmat dari rahmat Allah. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Kita pernah bahas di perjumpaan yang lampau bahwa sesungguhnya dua cahaya dua rahmat yang dijanjikan pada setiap orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi, dia akan memiliki dua kemuliaan. Yang pertama, cahaya dalam hidupnya. Jangan diterjemahkan nih orang kepalanya nyala, bukan. Kayak desain gitu ya, ada neon bulat di atasnya gitu ya. Enggak lah. Wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi, Allah jadikan cahaya yang membimbing perjalanan hidupnya. Tamsuna bihi wa yaghfir lakum, dan Allah ampunkan. Yang kedua, dua hal ini menjadi sesuatu yang manusia ini terarah dalam hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada yang Rasul bawa. Kalau kamu sudah bertakwa, kamu sudah beriman dengan yang Rasul bawa, Allah janjikan arah jelas dalam hidupmu. Ini kita bahas kebalikannya, hilang arah. Loh kok bisa, Ustaz? Iya, Ibnu Qayyim mencatat lebih dari 50 dampak buruk maksiat. Dan kebetulan yang kita bahas kali ini, dampak buruk tersebut membuat hilang arah tujuan. Ya, di yang lampau sempat disampaikan bahwa orang itu berbuat baik bukan tidak, cuma karena mengkolaborasikan kebaikan dengan keburukan yang terjadi, dia capek dalam hidupnya. Ya. Idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in sita falyasta'nis. Pernah kita bahas ini karena berkait bahasan kita hingga selesai dampak buruk maksiat ini. Idza kunta hasadka dzunub fada'aha wa in sita falyasta'nis. Kalau kamu sudah lelah bikin dosa, artinya ada orang yang berdosa capek deh. Ya Allah, berdosa lagi deh. Jadi dia nggak bisa menghindar. Dia tahu ini dosa, cuma dia nggak bisa menghindar karena dia belum mampu meninggalkan dosa. Makanya kalau hatinya sudah beriman, ya, walaupun terpaksa dia berbuat dosa, kata Allah apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dia nggak dikatakan dosa. Kenapa? Karena hatinya tetap beriman. Dia terpaksa, seperti keluarga Alu Yasir yang dipaksa kafir tapi hatinya beriman. Karena secara fisik kita manusia punya rasa sakit. Kalau terlalu ditekan pun kita tidak mampu menahan sakit, betul? Tapi hati ini nggak akan pernah bisa berubah. La ilaha illallah. Makanya saudara kita tadi yang baru masuk Islam, saya tegaskan sekali lagi, ada paksaan nggak? Enggak. Yakin nggak kalau Allah itu Esa yang kita sembah? Yakin. Muhammad sebagai utusannya? Yakin. Yuk terjemahkan. La ma'buda bihaqqin illallah dalam asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini jalan, arah. Dan kalau sampai hilang arah, mungkin lisannya berkata asyhadu an la ilaha illallah, cuma prakteknya nggak begitu. Penyebabnya macam-macam. Mungkin talbis dalam kehidupannya, acap kali bercampur yang hak dan yang batil. Atau mungkin yang dimakan nggak dikontrol,
kullu lahmin nabata min suhtin an-naru haqqu bi. Karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Mungkin dia belum masuk neraka, tapi karakter penghuni neraka dia miliki. Itu yang dimaksud. Apa sih karakter penghuni neraka, Ustaz? Enggak jelas hidupnya, enggak jelas. Ya enggak jelas lah. Lawang udah diciptakan laki dan perempuan dengan nama sejenis, betul ya? Dia enggak jelas. Ayatnya kan banyak, man amila solihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh laki atau perempuan, enggak ada yang abu-abu, betul ya? Dia sengaja mana pesta di Kelapa Gading digiring, Itu hilang arah atau udah hilang akal, Ustaz? Iya, dua-duanya. Emang lagi musim nih, lagi musim orang suka hitung-hitungan angka dari kemarin nih. 141 berapa? 141 ya? Iya. 141. Semen hitung-hitungan angka, kejadian juga angka juga lagi, betul. Subhanallah. Iya. Nggak kebayang dah. Kita ngomongin yang lain aja ya. Oke, Ustaz, kita ngomongin yang lain tapi masih nyambung sama. Iya. Ustaz, itu kan jumlah yang besar, Ustaz ya. Iya. Yang pernah ana baca ya di dusun Legetang itu di di dataran Dieng itu jumlahnya bukan seratusan tapi ada 300 sekian. Jadi mereka punya kebiasaan seperti itu, melakukan homoseksual, free sex, kemudian joget-joget sampai malam, sampai tamu minum-minuman keras, sampai Allah timpakan mereka tuh azab. Jadi memang puncaknya gunung itu seolah-olah hilang dan ada di dusunnya mereka, sementara dusun-dusun terdekat di puncak gunung itu selamat dan desa itu sampai sekarang hilang. Nah itu kan azab, itu kan berarti nyata, Ustaz ya. Dan itu jumlahnya 300 loh, Ustaz. Maksudnya ya nggak bedanya setengahnya lah dari yang 141 kemarin. Ini apakah mereka itu nggak takut akan turunnya azab kayak gitu atau gimana sih, Ustaz? Permasalahan itu mereka berada di koridor rasa. Kalau sudah bicara rasa, bicara syahwat, ini gelap mata sudah. La yazni zani hina zani wa huwa mu'min, gitu kan? Tidaklah orang berzina ketika dia berzina dia beriman. Dia tahu bukan tidak? Tahu. Sama dengan ini. Karena bicara rasa, sementara ada ayat yang mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat. Allah memang jadikan ini syahwat perhiasan. Ya hidup tanpa syahwat ya nggak ada asiknya, gitu ya. Tapi kalau syahwat nggak dikontrol ya begini. Makanya memang agama ini penting banget. Agama ini penting sekali. Pola pendidikan anak juga jangan main-main, ya. Kan saya pernah sampaikan beberapa perjumpaan yang lampau bahwa kadang-kadang memang penyebab ini terjadi, orang ini suka dengan sejenis itu dua. Yang pertama faktor makanan. Ya kita nih kalau zaman kita dulu sekolah bawa bekal, betul. Orang tua kita rajin masak buat kita berangkat sekolah. Orang tua sekarang kan nggak mau pusing kasih duit, titip di ATM konvensional lagi, betul. Doa ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh. Di dompetnya ATM konvensional. Gimana anak mau soleh kalau kantongnya ada riba, kan begitu ya. Akhirnya dia jajan juga makanan yang dia nggak tahu halal haramnya, syubhat yang dia konsumsi ternyata mengandung unsur babi. Coba tanya ahli gizi, daging babi itu ya zatnya itu membuat orang yang mengkonsumsinya cenderung dengan sejenis. Yang kedua, pola pendidikan. Terlalu sayangnya si mamah dengan anak lakinya, keras dengan anak perempuannya, lembut dengan anak lakinya. Ya jadi dah. Anak laki jatuh, lututnya lecet, ya Allah, sampai pelok-pelok. Aduh anak mama tayang-tayang, ya Allah. Hati-hati, ya Allah. Kalau anak perempuan galak, tegas. Kebalik, akhirnya perempuan kayak laki, laki kayak perempuan. Sementara ada hadis yang mengatakan apa? La'anallah al-mutasyabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat laki-laki yang mirip perempuan, perempuan yang mirip laki-laki. Dalam semua hal.
Makanya kita kalau ngomong sama anak laki ya harus tegas, laki ya laki gitu loh. Makanya mungkin manusia bisa bergandeng tangan ke perempuan sama perempuan gandengan, enak dilihat deh, akrab tuh. Coba laki gandengan, astagfirullahaladzim, karena sudah bukan dunianya, betul. Ini penyakit loh. Sebenarnya sih masih bisa disembuhkan, namanya penyakit, betul. Dan teman-teman yang ahli ruqyah bilang ini dari 100 orang yang seperti ini 80%-nya kesurupan jin. Coba ruqyah, insya Allah bisa sembuh, ya insya Allah bisa sembuh. Karena di alam dunia ini semuanya mungkin. Tapi kalau seandainya dia nggak punya niat untuk berubah, makin hilang arah, makin nggak jelas. Emang mau kemana hidup ini? Bahkan nggak tanggung-tanggung, tahun kemarin tuh ada komunitas gay, lesbi yang mengadakan pengajian, kemudian tarawih bersama. Innalillah. Ini kan aneh, saya lagi heran aja orang masuk Masjid Agung Al-Azhar nggak pakai kerudung terus pakai mukena sholat. Kirain dapat hidayah. Innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Dibuka. Aduh, ini udah buka lagi gitu ya. Harusnya kan terus ya. Sama tadi, ini sudah jelas. Kita mau contoh masa lalu ada kaum Lut, kaum Sodomi yang Allah musnahkan. Itu kan kaum Nutat, kaum Muhammad enggak, enak aja. Emang enggak terangkat saja di TV, di media-media informasi banyak yang dimusnahkan sama Allah, banyak. Karena syariat itu rahmatan lil alamin, sampai kiamat pun berlaku. Laknat Allah lo gak main-main. Laknat Allah al-mutasabbih minar rijal wal mutasabbihat minan nisa. Allah melaknat. Ini hadis nggak terhapus cuma zaman Nabi dulu sampai akhir zaman. Makanya sering ada ujian di negeri kita kalau pemerintah nggak ngambil sikap tegas. Tapi saya senang nih bahwa MUI sudah meng-ACC ya, hukuman mati orang-orang yang seperti ini. Ini nggak main-main ya, ini haram hukumnya. Makanya buru-buru berubah deh Allah. Nggak di dunia, di akhir Allah akan pertontonkan. Nanti lama kelamaan akhirnya aibnya terbongkar sendiri. Dan lucunya dia bangga dengan kekurangannya. Kadang-kadang pertama kan saru, laki-lakinya saru, tapi lama-lama ketika dia nyaman udah dah malam ngayap, betul. Harusnya kan dosa itu kan membuat dirinya ini malu. Apa kata Rasul? Al-ismu mahaka fi nafsik wa karihta yatali alaihin nas. Yang namanya dosa itu yang kamu itu membuat dadamu sesak gitu loh. Mahaka fi nafsik, membuat ragu, malu gitu loh. Wa karihta yatali alaihin nas. Dan kamu benci kalau orang lain tahu. Tapi karena sudah hilang arah, nggak tahu bagaimana, istidraj, nikmat dia bertambah dengan dia seperti itu, di-up lagi sama TV-TV nasional. Karena memang TV tersebut bukan milik orang Islam. Di-up, dijadikan public figure. Allahu Akbar. Yang terjadi apa? Ya kerusakan yang bertambah karena yang contoh banyak. Jadi Indonesia kan gampang sekali memasarkan sebuah produk yang aneh-aneh dipertontonkan, ditiru besok. Anak laki sibuk main rambut, masya Allah. Nabi ajarin model rambut cuma dua, tahlik sama taksir, betul? Kalau nggak botak habis, ya cukur dah kayak orang pulang umroh. Udah begitu. Ini anak laki tinggal mainin jambul aja, masya Allah. Dia pikir masuk surga bareng jambul kan ya. Subhanallah, sampai itu jambul tahiyat sani. Kita kaget, dia berenang keren ikan hiu. Ada Tintin. Subhanallah. Bukan nggak boleh, boleh. Mau model apapun silakan, asal jangan mohak, betul kan? Koza itu jelas haram dalam Islam. Cuma apa iya sempat kita mikirin begituan gitu loh. Kayaknya yang lebih penting mesti dipikirkan banyak. Makanya memang karakter itu terbentuk dengan sendirinya. Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambin yusibuh. Karena seseorang itu akan terhalang kemudian rezeki dalam hidupnya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Rezeki itu gak identik sama uang ya. Ketika dimudahkan hidayah itu rezeki loh. Barusan sahabat kita Niko ini rezeki yang azim, yang sangat besar dalam hidupnya pada malam hari ini, diberikan hidayah Islam. Masya Allah.
Tadinya dia nggak jelas ateis, ketika dia bilang ateis sih wallahu alam Ustaz, tapi yang pasti dia sekarang sudah jadi seorang muslim ketika berdatangan hidayah. Masya Allah, ini sebuah kemuliaan. Kalau saya sih serak, kalau saya boleh kasih nama kepada sahabat saya yang baru ini, saya ganti Salman, beliau namanya Salman Al-Farisi. Oh Masya Allah, karena seorang sahabat yang mantan Nasrani ya, yang betul-betul cerdas. Keislamannya itu bukan karena paksaan, karena ilmiahnya. Oh Masya Allah. Dan beliau orang yang mencari agama dengan cara yang benar. Masya Allah, hidayah. Janjinya indah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasuli yutikum kiflain min rahmati. Janji Allah loh ya, 2 rahmat itu akan Allah berikan. Wa yaj'alakum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum. Allah berikan cahaya dalam hidup. Kalau sudah pakai bahasa cahaya, enggak ada yang remeng, karena agama ini enggak remeng. Mau, enggak, tegas. Iya atau tidak. Oh, jadi betul-betul halal haram, enggak ada yang tengah-tengah. Kalau bicara cara melaksanakannya, fattaqullaha mastata'tum. Antum bisa enggak? Bisa, alhamdulillah. Enggak, bilang enggak. Jangan enggak bisa bilang bisa bilang enggak, jangan. Mau enggak, jangan mau enggak, kan begitu. Nah, harus jelas. Agama ini jelas seperti itu, sehingga kita akan tahu nanti fungsi kita tercipta untuk beribadah. Sekarang kebayang tidak, walaupun kita sudah beribadah tapi kita nggak merasakan efek ibadah, ini bah hilang arah. Salat yang kau lakukan harusnya mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetap aja salat berbuat keji dan mungkar. Ini bukan berarti orang terus jadi maksum dengan salat, tidak. Harusnya ilmiah. Karena dalam sholat ini kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika Anda sudah sholat, Anda kemudian tetap berbuat keji dan mungkar, Anda jangan tinggal diam. Ayo koreksi. Apa yang membuat saya ini nggak bisa meninggalkan maksiat sementara saya sudah sholat? Ternyata sholatnya tidak tumakninah. Ternyata wudunya rusak. Ternyata mau sholat berantem dulu sama orang rumah. Ternyata sholatnya ria. Banyak penyebabnya. Nah, maksiat ini kalau dirutinkan akhirnya hilang arah, merasa lelah, capek. Ya Allah Ustaz, sama dia saya berani adu sholat, banyakan saya Ustaz. Tapi kayak rezeki entengan dia Ustaz. Nggak berasa dia salut, respect sama istidraj. Lihat pria idaman para wanita, bersih, keren, ganteng, berotot, tadi kan harusnya layak pilih oleh perempuan. Cuma bawa tasnya begini, ada masalah berarti. Motoriknya kurang bagus tuh berarti. Remeng, namanya remeng ini kalau begini. Depan orang begini, nggak ada orang begini gitu ya, agak perubahannya langsung drastis. Nggak ada. Kalau depan orang ada gak film itu apa ya, Simbad nggak ada kan Simbad gitu. Ini kan muskilah. Itu kan ini sebuah maksiat yang nyata setiap di lingkungan kita kan. Di pertemuan sebelumnya kan sempat dibahas bahwa dosa atau maksiat itu juga kan berakibat pada lingkungan. Iya. Nah, kita perlu khawatir nggak sih, perlu takut nggak sih dengan keberadaan mereka Jakarta akan ditimpa sebuah hukuman dari Allah atau seperti apa konsekuensi dari Iya, tidak menutup kemungkinan. Makanya saya sih yakin Indonesia akan lebih mulia ke depannya, apalagi Jakarta. Karena ini ribuan orang di hadapan kita loh, akhi. Kompak semua menentang itu kan. Ini kalau Pak Presiden nggak ngambil tindakan, ya Allah rugi banget. Rakyatnya pengen yang baik, bukan pengen yang buruk. Kita pengen isi negeri kita cuma 2 jenis, laki dan perempuan, betul? Jadi nggak ada yang tengah-tengah gitu loh. Karena kan programnya jelas gitu loh. Jadi khawatirnya ya efek laknat. Jadi kalau Allah sudah katakan Allah melaknat orang laki yang mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki, ini kalau sudah mendominasi bahkan punya sebuah perkumpulan, persatuan,
Ya jangan heran kalau laknat terus akan datang ke negeri kita di luar dugaan kita. Karena kalau laknat sudah datang, orang yang beriman pun akan terkena efek laknat Kita pun tersebut. terkena. Walaupun kita mengadakan talim-talim seperti ini, Ustaz, kebaikan-kebaikan Akan terkena. Cuma memang bedanya ketika terjadi gempa, bencana alam, kita meninggal ya syahid. sesuai dengan niatnya. Kondisi kita ketika meninggal seperti apa? Yusaru yaumal qiyamah bima mata ali. Kata Rasul gitu. Dia akan dibangkitkan hari kiamat nanti seperti dia diwafatkan. Dalam keadaan gempa bumi, bencana alam, cuaca yang nggak menentu, dia meninggal dalam keadaan baik, syahid. Nah kita nih yang menjadi orang yang memang menentang itu ya, ada kewajiban apa sih Ustaz untuk bisa bereaksi atau bersikap atau melakukan sesuatu terhadap orang-orang seperti itu? Karena di lingkungan kita. Iya, kita bicara amar ma'ruf nahil munkar. Nah, Ustaz. Memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk, betul? Kita pengen negeri ini betul-betul mulia, bangsa ini betul-betul mulia. Yuk amar ma'ruf, ajak orang untuk berbuat baik. Yang pertama, afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kita. Hilangkan hilaf di antara kita, permusuhan sudah hilangkan. Diucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita belum tahu siapa dia, tapi salam itu doa. Kemudian kalau memang ada keburukan, jangan dibahas akibatnya saja, lihat awalnya penyebab. Karena orang bisa begini ada penyebabnya, kita jangan lantas suuzon. Lihat dulu sebabnya baru kita bahas. Kalau akibatnya akan hilang dengan sendirinya. Makanya kalau diperhatikan ulama itu ngebahas dasar, bukan furu. Ini orang bisa begini apa penyebabnya? Ternyata tadi mungkin memang harus diruqyah ya, mungkin pola pendidikan, atau mungkin nggak ada yang mengingatkan dia, atau komunitas yang dianggap lumrah dan biasa, atau dijadikan public figure yang diterima. Ternyata dengan menjadi orang yang seperti ini, uang gampang, kerjaan gampang. Nah ini harus kompak nih teman-teman yang di dunia iklan, di dunia perfilman. Ayo kita belajar ngaji, jangan sampai tolong-menolong dalam perbuatan yang tidak-tidak. Karena kalau diperhatikan, antum baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, itu dalam tafsir Ibnu Katsir, antum melihat deh. Itu ayat menjelaskan tentang setan yang datang menjelang maghrib berbondong-bondong dari atas langit. Sehingga sunnah kita jangan banyak ngayap ketika menjelang terbenam matahari. Anak-anak juga begitu. Itu sunnah. Sampai azan berkumandang, ya. Tapi perhatikan, komunitas mereka justru keluarnya maghrib. Ya, entah dari langit ini setan turun, apa memang di kesurupan setan pada keluar, betul? Harusnya diambil sikap. Kalau dia tinggal di sebuah RT atau RW atau kelurahan, ada ulama yang memberikan nasihat untuk dia bertobat. Kesian. Mungkin dia memang nggak ada arahan, butuh dijelaskan dan lain-lain ya. Karena banyak sekali yang bicara sama saya juga di handphone ini, dia mau berubah, tapi dia butuh pembimbingan gitu, artinya butuh bimbingan yang kontinu. Karena dia begini ini bukan sehari dua hari, sudah sekian puluh tahun. Dan ketika dia mau berubah tuh bukan mudah. Artinya dia bisa berubah karena dia mau berubah. Kita bicara amar ma'ruf, ya. Kita bicara nahil mungkar, mencegah keburukan. Nah, ini butuh kerjasama. Insya Allah dia bisa berubah. Insya Allah. Artinya kita punya tanggung jawab ya Ustaz ya, untuk mengingatkan dengan cara yang kita mampu ya. Nah tadi Ana ada kutipan menarik setelah apa yang Ustaz sampaikan. Orang tuh sampai capek gitu, dosa, ya Allah dosa lagi gitu kan. Artinya kan apakah ini sebuah sinyal baik dalam artian dia udah empat gitu ya, muak sama dosa sehingga dia harus ngambil langkah, ataukah itu sebuah hukuman gitu dari Allah? Cuma bisa ya gue dosa lagi, tapi gitu terus nah. Orang yang keluar dari dosa itu orang yang beribadah, orang yang berjihad untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Keluar dari dosa maksiat itu hijrah namanya. Hijrah itu berat, mempertahankan hijrah jauh lebih berat gitu ya. Karena makanya orang yang hijrah ini butuh dialog ilmiah supaya ketika nanti dia futur, karena ada saatnya dia futur, down ya, iman itu kan naik turun. Kalau lagi semangat, kalau lagi turun ya udah masya Allah. Nah ini dia butuh orang-orang yang mengingatkan dia, lingkungan gitu loh. Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman brother saya dan sister saya, bagaimana caranya kita berteman di luar kajian.
Rabbanian mencontohkan nih, tanya jawab di atas maupun di bawah. Ini cuma contoh kecil. Jangan eman kalau ketemu ustaz, ketemu siapa yang kira-kira bisa ditanya di jalan, saya lo tanya, nggak apa-apa. Kalau memang dia dititipkan ilmu untuk ditanya sama Allah. Kemudian teman-teman dai, tolong ketika antum sampaikan sebuah hukum halal dan haram pada orang yang kerja di sebuah perusahaan yang konvensional atau perusahaan-perusahaan yang memang masih bergelut dalam hal yang haram, sampai dia tahu bahwa itu haram dan dia tinggalkan, coba jangan ditinggalkan begitu saja, tanya kerjanya apa sekarang. Ada teman-teman yang membuat sebuah media baru buat teman-teman yang resign, karena banyak orang yang pengen resign cuma belum mampu resign. Kenapa? Karena belum ada solusi. Ini kan membuat dia putus asa. Dia sudah tahu ini haram, cuma dia belum bisa keluar gimana. Ini butuh uluran tangan teman-teman. Bisa, insya Allah bisa. Ya, kita akan mampu untuk bisa mengelola seperti itu. Maka saya sering sampaikan di Bogor sana, kita sering pancing teman-teman, ayo datang kita dialog. Mungkin antum yang biasa dapat gaji bulanan sekarang berubah pengen dapat gaji harian atau mingguan, nggak segampang itu. Tapi antum mampu insya Allah, karena hijrah yang berat saja antum mampu, apalagi menjalankannya. Cuma butuh obrolan dan arahan gitu. Jangan difatwa haram. Setelah dia tahu haram, dia keluar, dia bingung. Ana udah keluar Ustaz, ana tahu itu haram, cuma sekarang ngapain Ustaz? Ya terserah ngapain ke nggak boleh. Rasul kalau melarang pasti memberikan solusi, kalau memerintahkan pasti memberikan contoh tuh Rasul. Kenapa? Agama ini yusrun, agama ini solusi, agama ini gampang, dan Islam itu asik bro, gampang betul-betul, nggak ada yang sulit. Formulanya jelas. Antum sudah kerja, tapi antum harus yakin rezeki Allah yang ngatur. Kita bicara berkah, bukan bicara kuantitas, kita bicara kualitas. Kadang yang gajinya nggak gede, anaknya semua beasiswa. Kadang yang gajinya besar, nggak sepandai orang yang gajinya kecil. Lihat, kita bicara berkah. Makanya apapun pekerjaan Anda, sholat 5 waktu jangan hilang. Apapun kesibukan Anda, tolong Anda sedang beribadah. Ya, kaitkan. Kita akan masuk Ramadan sebentar lagi nih. Ini settingan negeri kita ini kan sudah salah dari awal. Apa kesalahannya? Membuat aktivitas ramai itu ketika Ramadan. Nggak tahu, tapi kalau saya baca kitabnya Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, dulu mereka mencontohkan bulan sakral itu bulan Ramadan, bulan ibadah. Tapi bergulirnya waktu justru yang di packing nggak begitu, bahwa Ramadan buat orang Indonesia itu adalah sesuatu yang ramai. Makanya banyak orang yang nggak sempat ngaji, padahal penutupan pengajian. Penutupan nih mau Ramadan. Alhamdulillah dia pada tutup, mudah-mudahan pada hatam deh. Giliran Ramadan kita tanya, loh kok pada nggak ngaji, kenapa? Nyari kang jahitan. Orang nyari ayat, nyari kang jahit, tiap Ramadan nyari kang jahit. Akhirnya gara-gara dia yang jahit pada nggak ngaji. Masya Allah. Udah nggak ngaji udah, nggak bisa banyak kerja ini. Onde-mande. Dikerjain si Udo, betul? Dan lain sebagainya gitu loh. Heran, ya. Rasul ditanya, kapan itu Lailatul Qadar? Asrul Bawakhir, 10 hari terakhir. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nabi ajarkan, di kita H-7, betul? Maka saya katakan ketika orang pada menangis, semua menangis di masjid, menangis karena pengen ditinggal sama Ramadan, dia mah kipas-kipas di mobil. Ya Allah panas bener ya, pada macet lagi. Oh Masya Allah. Tradisi pulang kampung, dan dijadikan momen ajang bisnis besar itu. Produk ini, produk itu, menawarkan pulsa gratis lah, inilah itulah buat pulang kampung gratis. Kenapa nggak ada yang bikin produk? Ya ini buat orang yang mau itikaf, dijanjikan umroh 2 tahun yang akan datang. Oh Masya Allah. Ayo, yang pahala itu itikaf, bukan pulang kampung. Yang dia pulang kampung ini kan udah hilang arah. Ulama tenang-tenang saja lagi gitu loh. Makanya ketika saya tahu banyak orang mengaku Islam di atas namakan ulama milih orang kafir kemarin, ya saya nggak heran. Kenapa? Lawang pulang kampung yang itikaf yang dilupakan saja dianggap biasa. Ini kan
kan bahaya sekali. Ini sudah hilang arah. Kok bisa hilang arah, Ustaz? Dasarnya salah. Ada talbis. Makanya membiasakan talbis dalam hidup ini buruk. Efeknya itu bukan sehari dua hari, mungkin 20 tahun yang akan datang. Anda sekarang korupsi, Anda makan yang haram, Anda kasih istri Anda, anak Anda makan uang yang haram. Efeknya nanti, efeknya 20 tahun yang akan datang. Disekolahkan di SDIT, sekolah agama, hafal Quran, hafal, tapi uangnya nggak jelas. Jangan heran kalau sudah hafal Quran pasang bom bunuh diri, betul? Kalau sudah hafal Quran, hafal hadis, demen nama sejenis, jangan heran berkedokan seorang muslim, tapi subhanallah. Kenapa? Bukan maunya dia, tapi gerakan setan di badan dia. Kenapa? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam, kata Rasul. Karena setan jalan di badan anak Adam itu melalui aliran darah. Nah, kalau darahnya haram gimana? Alhamdulillah Ustaz, makannya nggak haram, cuma donor darahnya nggak jelas PMI, betul? Dan dianggap biasa oleh ulama Indonesia. Ini PMI kan darah macam-macam, betul? Hatta darah orang kafir nggak pernah dicek, pokoknya kita beli darah aja, betul? Akhirnya darah orang yang masuk ke badan kita, mungkin nggak? Mungkin. Udah saatnya diperjelas. Silakan donor darah, darah fulan bin fulan, ini orang Islam, ini orang kafir, foto itu bagus kok, sehingga orang Islam nggak mengkonsumsinya. Anda nggak makan babi, Anda nggak makan anjing, Anda nggak makan lain-lain, iya kan, bukan pendetanya begitu kan, tapi tetap saya berkeyakinan bahwa Tuhan itu tiga, iya. Karena tetap ada hal yang haram. Anda nggak makan fisik dagingnya atau makanannya, cuma darah haram yang Anda masukkan ke badan Anda, sama aja. Sampai Nabi mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Itu nggak main-main loh. Orang yang menjauhkan syubhat, kata Rasul. Nabi nggak ngomong halal, nggak ngomong haram, syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Agama apa? Islam. Kehormatannya apa? Ya anak, harta, harga diri. Mungkin dia akan tergoda. Setan tuh nggak berhenti. Orang kalau sudah baik bukan nggak digoda sama setan, setannya tambah gede lagi. Tapi kalau yang dikonsumsinya halal, yang diminumnya halal, semuanya halal, Allah yang bakal jaga. Ya manusia nggak ada yang mulus, pasti punya salah ya, tapi cepat dia berbuat baik. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, ini kan dikatakan nih sebelumnya nih Ustaz, bahwa kalau kita sudah berbuat maksiat terus capek terus tinggalkan gitu ya. Nah lupa itu perkataan siapa, tapi kajian sebelumnya pernah dibahas. Nah ini kan berarti sebuah clue ya Ustaz, sebuah arahan bahwa itu kan berarti ini momen yang pas untuk kita kembali ya, artinya untuk hijrah ya. Nah kebanyakan orang kan nggak tahu nih Ustaz ya, arah yang benar itu sebenarnya seperti apa, karena memang lingkungan dia seperti itu, memang benar-benar nggak tahu. Jadi yang ada dia cuma lelah, terombang-ambing di situ-situ aja. Sebenarnya arah yang baik dan yang benar itu seperti apa sih Ustaz? Tadi di awal sudah saya tekankan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu arahan hidup. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu arah. Syahadat yang dilantunkan oleh sahabat kita tadi, beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang pertama diucapkan kalau kita masuk Islam. Itu arah. Dan diterjemahkan la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu arah. Karena umumnya ibadah, tapi arahnya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Anda sholat, puasa, zakat, haji, kalau Anda nggak beriman, nggak bisa. Dia mampu berbuat itu, cuma kalau dia nggak beriman, nggak ada arah. Jadi itu awalnya, itu arah. Makanya tadi di arah ayat 28 dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli. Cara, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah dengan yang Rasul bawa. Itu cara.
Kalau caranya betul menuju arah, Allah bimbing dengan kalimat apa? Yutikum kiflain min rahmati. Allah akan berikan 2 rahmatnya. Apa 2 rahmatnya? Yang pertama, wa yaj'alakum nuran tamsuna bihi. Tuh, Allah berikan cahaya pada perjalanan menuju arah tujuannya. Wa yaghfir lakum, Allah akan ampunkan dia. Maksudnya apa diampunkan? Dalam perjalanan dia berbuat salah, pasti berbuat salah. Tapi kalau orang beriman yang berbuat salah diminta ampun, Allah ampunkan dia. Ya, Allah ampunkan dia. Makanya orang disuruh beriman dulu baru berbuat. Karena kalau dia nggak beriman dia berbuat, nggak ada artinya. Karena cuma orang beriman yang bertobat yang Allah ampunkan. Allahu a'lam. Nah, Masya Allah. Ngomong-ngomong masalah dosa atau kesalahan yang diampuni itu, Ustaz ya. Kalau ini berhubung saudara kita Niko ini masih ada di sini, itu kalau nggak salah segala dosa-dosa beliau sebelumnya itu otomatis dihapus, Ustaz ya. oh subhanallah, itulah yang kita bersyukur sama Allah. Betapa Islam ini agama yang Masya Allah merupakan solusi dalam kehidupan setiap manusia. Bahwa orang yang bertobat seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa di mata Islam. Masya Allah. Seperti orang yang masuk Islam seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Jadi kesempatan untuk tahu arah tujuan pertama tadi, suruh syahadat. Setelah dia syahadat suruh mandi. Nah, karena sebelumnya beliau sudah berkhitan dan beliau akui bahwa khitan itu sehat. Ya, saat itu dia sudah tahu bahwa ini ilmiah sekali. Ya, tinggal mandi dan beliau menjadi seorang muslim sejati insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini kita masih punya banyak waktu ya. Artinya ada kesempatan tanya jawab yang banyak nih. Ya masih seputar hilang arah ya. Kalau bisa nanti pertanyaannya masih berhubungan dengan materi yang disampaikan. Kalau Jack, Oke, jazakumullah khair. Kita buka sesi tanya jawab. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada sedikit info yang mungkin tadi sedikit tertinggal. Di antaranya adalah kegiatan Meet and Greet Ramadan Shake. Kegiatan Meet and Greet Ramadan kita akan dihelat pada tanggal 28 Mei tahun 2017 tentu, dan pada tanggal 11 Juni tahun 2017 juga, dan insya Allah kita akan menggelar kajian Islam dari semenjak atau dimulai dari ba'da salat asar. Jadi untuk teman-teman sekalian, brothers dan sisters, agar bisa meluangkan waktunya sebelum sholat asar, karena kita bisa lihat saudara-saudara kita saat ini semangatnya insya Allah, dan semakin cepat kita hadir, semakin kita akan mendapat tempat yang prestisius, baik di sisi Allah maupun di masjid. Itu aja. Cek. kasih mic satu mungkin. Ya, jadi nanti kalau ada kajian Meet and Greet Ramadan nanti sebelum ba'da asar jam 3 lah kita udah kumpul di sini ya. Karena itu nanti menyangkut persiapan kita dan dapat tempat yang enak. Oke, kita buka sesi tanya jawab dari sister saya dahulu. Sister first, ladies first. Dan sekali lagi selama proses tanya jawab ini, sesi tanya jawab ini terkhusus bagian sini jangan ada yang berdiri ya, biasanya itu. Dan mari kita jalankan ada menjalankan ilmu untuk tetap di sini sampai kajian selesai. Kalau sisters ada udur, mungkin sudah larut malam, tidak mau pulang terlalu malam, bisa meninggalkan tempat yang dulu khususnya yang datang tidak ada mahram. Silakan yang bertanya, sisters. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan tinggal? Silakan Mbak Nisa. Iya, ayat sendiri yang mengatakan bahwa jika ada orang yang sedang berbicara
sesuatu yang buruk tentang agama, maka tugas kita meninggalkannya. Ada perintah untuk meninggalkannya, cuma mungkin cara meninggalkannya kita perlu berilmu dalam hal ini, supaya nggak membuat orang ini tidak nyaman dengan kita. Tetap bicara amar ma'ruf nahi munkar, bahwa ada teknik dalam mencegah sesuatu yang buruk. Karena kita nggak boleh, mungkin kita nggak berbuat seperti mereka, cuma kita jadi bagian terjadinya perbuatan tersebut. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan yang memang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Bagaimana, Mas? Ya, terima kasih. Cukup ya? Jadi nggak langsung dimusnahkan Ustaz ya? Iya. Misalnya di kantor di lantai 4, wah kamu buang ya. Adabnya yang pernah diatur. Iya. Karena apa ya? Kalau yang namanya azab itu jobnya Allah, bukan jobnya kita. Jadi kita menghukum itu bukan jobnya kita. Ada yang berhak untuk menghukum. Kalau praktisinya ya pemerintah. Tidak setiap orang menghukum gitu loh ya. Kecuali kalau pembelaan diri. Makanya kalau kita pengen menerapkan sebuah syariat di negeri ini, tidak bisa sporadis, tuh nggak bisa. Perlu ada aturan main pemerintahnya. Ya. Tidak boleh Islam ini bergerak sendiri-sendiri, nggak boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Wallahu a'lam. Silakan tadi saya mau tanya. Silakan Mas, yang pakai baju kemeja kepala. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas Bagus ya. Halo. Terkait dengan masalah di antara kita, dan ini juga terkait sama Ramadan. Jadi kalau tadi di antara rasanya tadi lebih membahas masalah hubungan jenis laki-laki dan wanita gitu. Nah ini di antaranya agak sedikit berbeda Ustaz mengenai sunnah dan bid'ah. Masya Allah. Jadi kebetulan di keluarga besar mertua saya, kalau habis lebaran itu selain berkunjung keluarga, ada juga jarak kubur Ustaz. Nah, jarak kubur ini tahu saya Rasulullah tidak pernah mengajarkan dalam waktu tertentu. Artinya setiap kali beliau sholat di Masjid Nabawi, melewati makam Baqi, beliau untuk berjalan. Nah, ini bagaimana saya memang ada ritual ziarah setelah lebaran. Iya. Itu satu. Yang kedua, karena ada ritual ziarah itu ada tabur bunga juga. Iya. Jadi saya mau nasihatnya supaya tidak hilang arah jatuh perbuatan kita. Weh. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih, Mas Bagus Bagus. sekali ya. Ini hilang arah dari sisi situ Ustaz ya. Iya, sebenarnya itu cuma contoh yang lagi viral aja gitu ya. Kita contohkan yang paling gampang, sebenarnya banyak banget. Pokoknya segala sesuatu yang tidak seperti syariat namanya hilang arah. Nuwallihi ma tawalla. Atau nanti bisa lihat tafsir surat An-Nisa 115. Wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyarah. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan hukum halal, haram, syubhat dan lain sebagainya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia malah ngikutin jalan yang bukan jalan orang beriman. Kata ayat nuwallihi ma tawalla, kupalingkan dia sejauh mungkin. Ziarah kubur. Islam ini agama yang menyariatkan ziarah kubur loh. Bahkan orang laki itu diperintahkan amr, zurul kubur. Bukan zur kubur, zurul kubur. Hei semuanya. Berarti banyak loh. Bukan satu orang. Zurul kubur tudzakirukumul maut. Hei laki-laki semuanya, banyak berziarah. Ziarah kubur mengingatkan kalian pada kematian. Tuh. Ya, mengingatkan kalian pada kematian. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Artinya memang ada perintah untuk ziarah kubur gitu. Tapi kalau sudah bicara perintah, kita bicara contoh nih supaya nggak hilang arah. Makanya ada Rasul, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bicara Ramadan, zaman Rasul ada. Tapi Nabi nggak pernah
setiap mau Ramadan berziarah ke makam bininya Khadijah, saudaranya Hamzah dan lain sebagainya? Tidak ada. Tapi kalau bicara memang di bulan Ramadan nanti dia mau berziarah pun silakan. Kenapa? Karena setiap perbuatan baik di bulan Ramadan 7 sampai 700 kali lipat. Antum ziarah Ramadan bagus ketimbang sebelum Ramadan. Ziarah Sya'ban nggak ada dalilnya. Ziarah Ramadan silakan. Untuk mengingatkan kita pada kematian. Mudah-mudahan jadi Ramadan kita yang terakhir ini kali, ya Allah, gitu ya. Ya, tapi jadi sebuah tradisi ya di masyarakat kita yang kita nggak bisa langsung bicara. Itulah momen yang tepat kita cari. Sengaja kita bikin ini anak-anak muda nih kumpul setiap malam Kamis di sini. Ustadz ngebahas tentang akidah. Kalau 20 tahun ke bawah 15 sampai 20 kita bikin di Kebon Siri Tech Mansion. Kalau setiap Ahad pagi di Masjid Agung Al Azhar ini ya bawa orang tuanya, kakek, nenek, kita ngobrol sini. Ada kayak family gathering itu, sekeluarga datang terus. Jadi ada tempat dialog. Mudah-mudahan nanti kalau mungkin si anak yang ngomong keluarga nggak paham, kali wasilahnya Ustadz yang menyampaikan Allah kasih hidayah. Allahu a'lam. Nah. Masya Allah. Cukup Mas Bagus. Ini ada hadiah buat Mas Bagus. Untuk tabur bunganya juga termasuk Ustadz ya. Iya, itu sudah tadi makanya kalau kita belajar cara ziarahnya Rasul, kita akan tahu nanti banyak yang salah. Bukan cuma tabur kembangnya saja, duduk di batu nisan sebelah kuburannya, nginjek-nginjek kuburannya. Allah, saya sampaikan ya, kita ziarah kubur perbanyak. Cara berziarah bagaimana? Yang pertama ucapkan salam, Assalamualaikum ahlal kubur, atau Assalamualaikum ahlad diyar, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, inna insyaallah bikum lahikun, nas'alallah lana walakumul afiyah. Kemudian antum masuk ke pemakaman. Sunnah lepas sendal. Tapi kalau pemakamannya nggak terawat, banyak pohon duri lebih ke fikihnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Pakai sendal. Tapi jangan langkahi kuburan, jangan injak kuburan, la tajlisu alaihi wa la taqumu alaiha. Jangan kamu duduk di kuburan atau menginjak berdiri di kuburan, jangan. Berarti kan kuburan harus diatur. Nah, sampai ke kuburan yang antum tuju, jadikan antara diri antum kuburan kiblat. Berdoalah menghadap kiblat. Jadi kalau kita mau mendoakan keluarga kita, bukan ngiterin kuburan. Ini keliling, masya Allah. Sampai kayak ngadepin api unggun, betul ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih Ustaz. Oke, kita lanjut ke Mr. Said yang mau bertanya. Ustaz dulu tadi habis. Bagus, silakan dibantu panitia yang mau bertanya dan kalau bisa sesuai dengan tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina dari Jateng. Silakan Mbak. Saya mau tanya, ini kan kita dari sering keturunan gitu. Itu kayak ya udah jadi orang Islam, ikutin apa kata orang tua kita gitu, ikutin keseharian yang udah kita lakukan. Tapi kita kayak nggak tahu kenapa sih kita itu beragama Islam gitu. Kayak kita ya udah itu ritual aja, kita beribadah, kita berkajian atau apapun, tapi kita kayak nggak tahu kenapa ya aku ini Islam dan kenapa harus menjadi seorang Muslim. Masya Allah. Itu aja Maina. iya. Kayak kan jadi kayak kita tuh bilang sebenarnya Muslim itu tuh seharusnya kayak gimana dan tujuan kita tuh seharusnya apa, kita ya gimana. Oke, secara umum ya Ustaz. Kalau Ustaz, Sebenarnya kita harus tahu bahwa beda kita dengan makhluk selain manusia itu adanya di akal. Makanya ketika orang berbuat dosa dan maksiat itu seperti orang yang nggak berakal. Ya, boleh jadi ini orang yang berbuat dosa, mencuri, minum khamar, berzina, itu sama dengan orang gila. Karena bahasanya nggak berakal. Mungkin sesaat dia nggak berakal, tapi dia gila sesaat namanya gitu ya. Nah, jadi yang jadi permasalahan akal itu di mana, Ustaz? Kan jarang dibahas nih. Nah di kitab Ibnu Qayyim itu dibahas, kita belum selesai sih bahasnya. Bahwa yang namanya akal itu di hati. Saya pernah sampaikan secara umum bahwa ketika orang berkata akal tuh di sini, makanya akal dipakai, gitu ya.
Itu sebuah kesalahan. Ini otak, bukan akal. Nabi yang mengatakan al-aqlu hahuna. Akal tuh di sini, di hati. Jadi kalau besok ada orang ngomel pakai akal, salah, pakai akal. Gitu. Bapak ini pelajaran nih, pakai akal makanya ya. Mikir pakai otak, betul ya? Iya. Sementara kalau akal itu diidentikan sama hati dan sebagian ulama mengatakan suara hati. Akal itu akan berfungsi bersama fungsinya hati. Tadi inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam. Setan itu kan jalan di dalam badan anak Adam melalui aliran darah yang bersentral pada hati. Jadi semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin keruh hati dia, semakin hilang akal dia. Makanya ketika orang terlahir sebagai muslim dan dia terjaga untuk memakan yang halal, menjauhkan yang haram, itu nanti akalnya berfungsi dengan sendirinya. Makanya orang laki ini, khususnya orang laki dari Allah, saya dalam khutbah nikah sering saya tekankan sekali, udah antum jangan ngayal banyak macam deh, siapin kerjaan yang halal. Kenapa? Karena anak anda ini harus berfungsi akalnya. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Kalau binatang tuh berevolusi, manusia pakai akal. Makanya kan bodohnya Darwin itu kan menyamakan manusia dengan binatang. Kenapa? Karena manusia yang tidak berakal yang dimaksud. Tidak ada yang namanya monyet jadi manusia, binatang jadi manusia tuh nggak ada. Tapi manusia jadi binatang mungkin. Ketika akalnya nggak berfungsi. Makanya kemarin saya sempat di Sangiran, nggak apa-apa dunia menyaksikan. Saya pengen Indonesia juga berpikir gitu loh. Itu anak panah perjalanan teori Darwin itu bermula dari Amerika, terus naik panah merah ke atas, itu gede sekali di Sangiran, bisa dilihat itu perjalanan anak panahnya, langsung menuju Jerman, Eropa, Afrika terlewatkan, langsung ke Asia bawah, Asia pun langsung ke Pulau Jawa, Sumatera nggak lewat, dan langsung ke Australia, ke aborigin ya. Dan itu yang dilewati semua unsur kliniknya tingkat tinggi. Subhanallah, itu panah Darwin nggak berani ngelewatin Mekah Madinah, karena ada hujah di situ. Kita jangan gampang percaya. Manusia tidak berevolusi. Hewan, Anda beli kambing di tempat panas, bawa ke daerah Garut yang dingin, keturunannya akan lebat bulunya, kan evolusi. Kalau manusia kan bikin jaket, bukan manjangin bulu, betul? Wallahu a'lam bishawab. Nah, menyikapi dia itu sebagai Islam keturunan, kan dia bingung nih Ustaz ya. Dia taunya ya sholat karena orang tuanya melakukan sholat, dia ngaji ya karena orang tuanya melakukan ngaji. Ini konsekuensi dari Islam keturunan. Nah, bagaimana agar dia itu paham sebenarnya Ustaz nih untuk menjadi muslim yang baik, agar arahnya memang benar. Tugas ulama secara umum, saya pemerhati banget karena saya pikir saya tiap bulan di Mekah Madinah ini saya perhatikan banget. Manusia sama aja di mana aja sama. Cuma kalau aturan main pemerintahnya sudah betul, otomatis rakyat itu berakal dengan sendirinya. Kayak anak yang dibesarkan di pesantren dengan yang di luar pesantren beda hasilnya. Dia sebenarnya manusiawi, ya. Makanya ketika kita tahu nih satu kampung ini keturunan Islam, keturunan semua, ayo tugas kita mendakwai mereka supaya jangan mengkonsumsi yang haram, menjauhkan syubhat. Nanti otomatis akal mereka berfungsi dengan sendirinya. Tapi kalau nggak ada pendidikan yang seperti ini fatal. Baik kan ketika banyak aturan main negara diganti dengan kalimat Tuhan, 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 Allah dihilangkan, semakin nggak jelas arah tujuannya, semakin nggak jelas. Ya, makanya kita nggak pengen, kita cinta sama negeri ini. Ya, kita pengen negeri ini betul-betul tegas. Kulil haqq walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit terasa, untuk kemaslahatan negara, untuk kebaikan kita bersama, bukan untuk masing-masing tiap orangnya, tidak. Wallahu a'lam. Oke, Mbak Ina dari Jatan cukup ya kira-kira ya. Nanti mungkin bisa dilanjut di bawah. Di bawah ada di sisi lain. Oke. Oke, Brother, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Ustaz dengan kesimpulan dan kita akan lanjutkan tanya jawab di bazar. Silakan mungkin yang bertanya di belakang. Mikrofonnya ini juga. Oke deh. Ya, kamu yang bertanya. Silakan sebutkan nama dan asal. Jika ingin bertanya sesuai dengan tema, maka alhamdulillah. Jangan lupa nanti ada booth yang bisa dikunjungi untuk meet and greet Ramadan ya. Ya, kita ada booth merchandise di sana, merchandise. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa? Joni. Joni, silakan Joni. Kebetulan saya melihat banyak sekali ya homoseksual, seksual. Pergaulan saya banyak sekali dengan demikian. Beberapa di antaranya mungkin hadir pada saat Rabanian semalam ini. Masya Allah. Beberapa di sini. Tapi saya nggak mau menjudge mereka karena saya percaya Allah mau memberikan hati dan hidayah hanya dari Allah juga yang harus dibuat. So. Dan saya pernah tawarkan juga ke mereka bahwa sebenarnya ruqyah bagi mereka itu syariah atau enggak, karena beberapa kali saya bertemu Ustaz yang ingin meruqyah mereka bahwa Pak Ustaznya mengatakan bahwa di setiap diri mereka ada jin yang mengganggu, karena pada dasarnya manusia itu adalah fitrahnya. Iya. Dan kemudian mereka memiliki sinyal satu sama lain ya, sehingga mereka saling suka satu sama lain karena ada jin dalam diri mereka. Apakah ini benar Pak Ustaz? Iya. Dan sebenarnya solusi yang ruqyah seandainya mereka tidak mau merubah pergaulan mereka sehari-hari dan mereka ingin merubah pergaulannya kembali kepada yang syar'i dan yang sesuai dengan fitrah, apakah ruqyah menjadi solusi yang paling tepat bagi mereka? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya, makanya seperti saya sampaikan tadi, bahkan banyak sekali yang bertanya mereka mau berubah karena penyebabnya banyak. Kita nggak bahas akibat, kita bicara penyebabnya. Ya, semoga Allah kasih hidayah buat teman-teman yang masih belum bisa keluar dari hal-hal yang seperti ini ya. Mungkin hadir di sini, kami nggak membenci, tapi kami ini ingin merangkul perbuatan yang kami benci, bukan orangnya gitu, untuk bisa adakan perubahan. Ya, ruqyah itu merupakan sebuah formula, salah satu formula ya, sambil Anda berhijrah, karena sudah ada talbis dalam badan Anda, nih ada jin. Karena normalnya manusia yang berakal itu akan cenderung dengan lawan jenis, bukan dengan yang sejenis. Tapi kalau buat setan itu semua mungkin. Nah, itulah setan yang mesti diusir. Anda mesti lawan, Anda mesti diruqyah. Kemudian juga hijrah lingkungan. Nah, hijrah lingkungan. Nanti kalau kita sudah hijrah, bencilah masa lalu kita. Ayakra ya udah fil kufur, membenci untuk kembali ke masa lalu gitu. Jadi Anda bisa berubah. Kalau Anda mau berubah, insya Allah Allah akan mudahkan perubahan tersebut. Wa ma tasyaun illa masya Allah, karena semua kehendak Allah pada akhirnya. Makanya bikin penyebab terjadinya perubahan tadi. Ya, salah satunya ruqyah. Kemudian perhatikan makanan. Jangan sembarangan jajan-jajan di tempat yang nggak jelas. Karena setan ini makin stay di badan kita ini kalau hal yang haram yang kita konsumsi. Kemudian perbuatan-perbuatan mubazir, nongkrong-nongkrong malam, hal-hal yang gak manfaat, buang kebiasaan buruk itu, buang. Ya, selama masih ada hal-hal yang menjadi penyebab setan senang di badan kita, selama itu pula akan masih kita seperti itu. Ya, jadi butuh lingkungan yang memang menjelaskan. Syukran antum teman yang masya Allah. Semoga sahabat-sahabat diberikan hidayah insya Allah. Masya Allah. Ya, semoga dimudahkan nanti ya, dan semoga juga kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah yang sudah melakukan hijrah ini. Ya. Mungkin ini sesi pertanyaan terakhir dari sesi kajian kita malam ini, dan kajian berikutnya itu ada di Ramadan ya. Jangan lupa kita sudah masuk Ramadan. Insya Allah nanti hari Sabtu mungkin. Sabtu ya. Insya Allah kita masih menunggu keputusan dari hasil dari pemerintah nanti. Tapi kita sudah masuk di hari Ahadnya ya. Ya Abdul Razak ya. Ya betul. Untuk pemilihan gratis jadi hari Ahad. Jangan lupa Ahad besok kita sudah ada kajian meet and greet di Ramadan. Jadi kita mulai Ramadan ini dengan awal Ramadan ini dengan hal yang baik bersama-sama dengan kajian di sini, dan kita melakukan nanti buka bersama berjamaah. Sebelum ditutup selesai kesimpulan dari Ustadz, sebelum ditutup kajian, Fadol Ustadz. Iya, Bapak Said dan Suster Said yang semoga Allah muliakan, sehingga kesimpulan yang kita bahas dari hilangnya arah ini karena Allah yang hilangkan arah tersebut. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Cahaya Allah ini enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah enggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Maka untuk memancing hidayah berbentuk cahaya Allah yang mengarahkan hidup kita, kritisi. Allah baik, cuma terima yang baik. Jangan pernah ada talbis dalam hidup kita. Makanya yang paling penting dan sangat penting sekali, berilmulah sebelum berkata dan beramal. Biasakan dalam semua aktivitas kita berlandaskan dalil. Apakah ada wahyu Allah berbentuk firman-Nya atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau antum bingung, dekat sama ulama. Lianal ulama warasatul anbiya, karena ulama pewaris para nabi.
Sehingga kalau ulama mengatakan qala Allah wa qala Rasul, konsekuensinya cuma satu, sami'na wa ata'na. Kita patuh. Kenapa yang dia ucapkan, bukan siapa yang mengucapkannya. Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah janji Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflain min rahmati wa yaj'alukum nuran tamshuna bi wa yaghfir lakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul yang membawanya. Allah berikan dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, arahan cahaya dalam kehidupan dan ampunan. Semoga Allah berikan kedua pada kita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberkahi Ustaz beserta keluarga, dan semoga Allah selalu memberkahi dan menjaga serta menambah ilmu Ustaz insyaallah taala. Insyaallah taala. Oke, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian antum semua. Jazakumullah khairan atas partisipasi pada kajian Rabu malam ini, dan selalu ada faedah demi faedah yang kita catat pada setiap pekannya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkannya setelah ini. Dan untuk sisters di belakang, tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk tidak pulang terlalu larut malam, dan jika ingin menunggu jemputan, menunggulah di bagian area dalam masjid. Dan sebagai penutup, izinkan kami mewakili seluruh keluarga Asia, YPIA Al-Azhar, DKM Masjid, dan seluruh panitia Drabbanians yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang kembali bulan Ramadan. Selamat datang kembali sebuah bulan yang tahun lalu kita menangis ketika kepergiannya, dan tahun ini akan datang kembali. Semoga Allah yang berada di atas arsyana memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mengamalkan bulan ini sebaik-baiknya, dan Allah akan memberikan kita umur yang panjang untuk menemui bulan Ramadan pada tahun ini insyaallah taala. Dan kami tidak lupa untuk mengingatkan kepada antum semua, kita masih membuka donasi untuk meet and greet Ramadan. Kalian bisa membelikan buka puasa untuk saudara-saudara kita nanti untuk acara meet and greet Ramadan. Kunjungi booth merchandise di bawah, tanyakan pada panitia apa yang bisa kalian kontribusikan. Donasi akan ditutup beberapa hari lagi. Jadi ambil kesempatan ini, dan kesempatan ini tidak ada manfaatnya untuk panitia, untuk ustadz, untuk DKM masjid dan yang lainnya. Tidak lainkan ini semua untuk antum semua. Untuk antum bisa membeli perdagangan Allah yang mahal. Kita sudah dengar dari ustadz, perdagangan Allah itu mahal sebagaimana sabda Nabi SAW. Dan ingatlah bahwa perdagangan Allah itu mahal, dan ingatlah bahwa perdagangan Allah itu surga. Terima kasih atas perhatiannya. Kami panitia meminta maaf atas segala suruh kekurangan dan kesalahan dan khilafan, dan kami beristighfar atas kesalahan-kesalahan tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.